Permintaan terakhir istri. Episode 02. Pergi untuk selamanya. Anita pun menuruti perintah suaminya untuk istirahat. Anita tahu ini akan terasa berat untuk suaminya, namun Anita juga memikirkan anaknya. Jika tanpa ibu pasti Irene akan sangat kasihan, apalagi Irene masih begitu kecil dan butuh kasih dari seorang ibu. "Maafkan aku sayang," ucap Anita. Anita pun tertidur sedangkan Gideon masih duduk dan memikirkan ucapan istrinya. "Sayang, kenapa kamu berpikir aku untuk menikah lagi?" gumam Gideon. Anita yang sedang tertidur pun terbangun karena merasakan kesakitan. Anita yang ingin mengambil gelas di meja dekat tempat tidurnya, namun gelas itu jatuh dan membuat Gideon kaget. Perang, suara pecahan gelas. "Sayang, kenapa kau tidak membangunkan aku?" ucap Gideon dengan nada panik. Namun Anita tidak menjawabnya, karena nafasnya sudah sangat sesak sekali. Gideon pun segera mengangkat tubuh istrinya untuk membawanya ke rumah sakit. "Bertahanlah, bertahan demi aku dan anak kita," ucap Gideon dengan nada yang semakin panik. Gideon langsung buru-buru memasukkan Anita ke dalam mobil. Kali ini perasaan Gideon begitu takut. Gideon juga tidak menelpon ambulan karena takut terlambat membawa istrinya ke rumah sakit. Sampailah di rumah sakit, Anita langsung ditangani oleh dokter ahli jantung dan setelah selesai Anita langsung dipindahkan ke ruang rawat pasien. Gideon duduk di samping Anita yang sedang tertidur. Gideon menggenggam tangan Anita dengan tangannya, lalu Gideon mulai meneteskan air matanya karena tidak tega melihat keadaan istrinya sekarang. Setelah beberapa jam, Anita tersadar dan langsung memanggil Gideon. "Suamiku," panggil Anita dengan lirih. "Iya, ini aku," jawab Gideon yang terus menggenggam tangan Anita. "Boleh telepon Diara untuk membawa Irene ke sini. Aku sangat merindukan dia sayang," ucap Anita dengan nada lemas. Gideon menuruti kemauan istrinya dan segera menelpon ke rumahnya. Telepon rumah berbunyi, Diara langsung mengangkatnya. "Halo," sapa Diara dengan nada lembut. "Diara, ini saya Tuan Gideon. Kamu datanglah ke rumah sakit X, ajak Irene ya, kamu kesini dengan supir saja ya," ucap Gideon pada Diara. "Baik Tuan Gideon," jawab Diara lalu mematikan saluran teleponnya. "Sayang, kita ke rumah sakit ya, kita jenguk Mama," ucap Diara sambil menggendong Irene. Irene pun tertawa kecil pada Diara. "Ayo Diara, hati-hati," ucap Aldi. Aldi adalah supir Gideon dan Aldi masih terbilang muda karena baru 24 tahun. "Iya Aldi," jawab Diara pada Aldi. Aldi dan Diara memang akrab, suka mengobrol jika bertemu. "Aldi, bukankah hari ini kamu cuti?" tanya Diara. "Awalnya iya Diara, tapi Tuan Gideon tiba-tiba meneleponku untuk mengantarkanmu dan Nona kecil ke rumah sakit," jawab Aldi yang terus fokus menyetir. Di rumah sakit. "Sakit sekali," rintih Anita sambil terus memegangi bagian dadanya karena merasa sangat sesak dan sangat sakit. "Sayang, apa kamu baik-baik saja?" tanya Gideon khawatir. Bukannya menjawab Anita malah menanyakan Diara yang belum sampai di rumah sakit. "Apakah Diara masih lama?" tanya Anita dengan suara yang sudah mulai lemas dan terbata-bata. "Sayang, Diara sedang menuju ke sini dan akan segera sampai," ucap Gideon sambil terus memegang tangan Anita. "Sayang, maafkan aku jika aku tidak bisa menemanimu selamanya," ucap Anita yang membuat Gideon menitikkan butiran air mata. Kini buliran air mata sudah membasahi pipi Gideon. Rasanya hati Gideon sangat takut kehilangan sang istri. "Jangan bilang seperti itu sayang, kamu akan sembuh sayang," ucap Gideon sambil mencium kening Anita. Gideon terus memberikan semangat pada istrinya. Diara dan Irene tiba di rumah sakit dan langsung menuju ke ruang rawat Anita. "Nyonya, Tuan," panggil Diara. "Masuklah Diara," pinta Gideon.
sambil menghapus buliran air mata yang sudah membahasi pipinya. Diara pun langsung memberikan Irene pada Gideon. "Sayang, kamu lihatlah anak kita, dia begitu lucu sayang," ucap Gideon sambil mendekatkan Irene pada Anita. "Irene sayang, maafkan Mama ya nak, Mama tidak bisa menemanimu lagi." "Mama sudah tidak kuat nak," ucap Anita sambil mencium Irene berulang kali. Dengan posisi berbaring Anita berusaha kuat untuk memberikan ciuman begitu banyak kepada sang buah hati. Tiba-tiba Irene pun menangis dengan begitu keras, Gideon pun berusaha menenangkannya. Tapi tidak mau diam, tangisan Irene tambah keras. "Sini tuan, biar nona kecil sama saya saja," ucap Diara sambil mengambil Irene dari gendongan Gideon. Irene pun langsung terdiam waktu Diara mengajaknya. Anita pun tersenyum. "Aku sungguh sudah tidak kuat, maafkan aku suamiku dan anakku," ucap Anita dengan suara yang semakin lirih. Gideon terus menggenggam tangan Anita, namun buliran air mata Gideon tidak bisa terbendung lagi. "Sayang, bertahanlah." Anita sempat tersenyum melihat Irene sangat menurut dengan Diara. "Diara, kemarilah sebentar," panggil Anita dengan suara yang sudah begitu lirih. "Iya nyonya," jawab Diara sambil menuju arah Anita. "Suamiku, kemarilah," panggil Anita yang masih berusaha kuat biarpun dengan suara yang sudah sangat lirih. Diara, Gideon dan Irene, kini mereka sudah berada di hadapan Anita. "Iya sayang," jawab Gideon yang langsung berdiri di samping Anita. "Sayang, aku sudah tidak kuat lagi, turutilah permintaan terakhirku," ucap Anita dengan nada sudah tidak terlalu jelas. "Apa permintaanmu?" tanya Gideon sambil menggenggam tangan Anita dengan begitu erat. Gideon mulai menitikkan air matanya, melihat istrinya yang sudah begitu lemas dan suaranya pun sudah tidak jelas. Membuat Gideon sungguh takut kehilangan istrinya. "Menikahlah dengan Diara," pinta Anita dengan suara yang sudah terbata-bata. Mendengar permintaan Anita, membuat Diara kaget. "Tapi nyonya," ucap Diara. Namun Anita langsung memotong pembicaraan Diara. "Diara, aku mohon ini permintaan terakhirku," ucap Anita dengan nafas yang semakin susah. Diara langsung menggenggam tangan Anita, lalu berkata pada Anita, "Nyonya bertahanlah demi Nona Irene," pinta Diara, yang berusaha memberikan semangat untuk Anita. Nafas Anita makin sesak, bahkan Anita terus mengucapkan kata demi kata biarpun dengan terbata-bata. "Janjilah Diara, jaga Irene untukku," ucap Anita yang sudah mulai susah bicara. Sayang, aku mohon ini permintaan terakhirku." Nafas Anita sudah mulai susah. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Anita menyatukan tangan suaminya dan tangan Diara di genggaman tangannya. Kini tangan Gideon dan Diara sudah disatukan oleh Anita. Diara langsung meneteskan air matanya. "Kalian nikahlah, ini pesanku untuk kalian, aku akan pergi dengan tenang," ucap Anita yang sudah terbata-bata dan nafasnya sudah mulai tidak bersuara. Akhirnya Anita menghembuskan nafas terakhirnya, dengan meninggal pesan untuk suaminya. Gideon langsung memanggil dokter. Dokter memeriksa Anita dengan teliti. "Pak Gideon, maaf Nyonya Anita sudah tidak ada," ucap dokter tersebut. Gideon langsung menangis mendengar pernyataan dokter. "Sayang bangunlah, sayang aku mohon bangunlah Irene dan aku masih sangat membutuhkanmu sayang," ucap Gideon yang diiringi tangis sambil memeluk jenazah istrinya. Diara terus menetes air matanya, Irene juga ikut menangis. Mungkin Irene juga merasakan kepergian sang mama untuk selamanya. Diara terus berusaha menenangkan Irene,
Dalam hati Diara, sayang, Sister janji Sister akan menyayangimu seperti anak Sister sendiri. Tuan yang sabar ya, kita ikhlaskan kepergian Nyonya biar Nyonya tenang di alam sana. Ucap Diara dengan lembut pada Gideon. Gideon hanya terus menangis, kini di ruangan tersebut hanya ada tangis dan kesedihan. Anita istri tercinta Gideon pergi untuk selamanya meninggalkan suami dan satu orang anak yang masih kecil. Sayang, bangunlah bangunku mohon. Pinta Gideon yang masih menangis dengan keras. Irene juga masih terus menangis, Diara juga terus berusaha menenangkan Irene agar berhenti menangis. Sayang, jangan menangis ya, di sini ada Sister Diara, ucap Diara sambil menenangkan Irene. Tuan, maaf jenazah Ibu Anita mau dibawa ke kamar mayat Tuan, ucap seorang suster. Diara pun memberikan Irene pada dokter yang ada di situ. Dok, tolong gendongan anak ini sebentar ya dok, ucap Diara pada dokter Nisa yang merawat majikannya. Diara pun memberikan Irene pada dokter Nisa. Dokter Nisa menerima Irene dari gendongan Diara, lalu Diara berusaha menenangkan majikan. Tuan, tenanglah, biarkan pihak rumah sakit mengurus jenazah Nyonya dulu, ucap Diara sambil menarik tubuh majikannya dari jenazah istrinya. Diara, istri aku Diara, ucap Tuan Gideon sambil terus ingin mengejar jenazah istrinya. Tuan, tenanglah, kalau Tuan seperti ini kasihan Nyonya. Biarkan Nyonya pergi dengan tenang Tuan, ucap Diara berusaha menguatkan majikannya. Gideon akhirnya terdiam dan terkulai lemas duduk di kursi. Diara, kamu telponlah orang tua aku dan kabari kalau Nyonya sudah tidak ada, ucap Gideon dengan nada lemas. Menelpon orang tua Gideon. Halo Nyonya, ini saya Diara, Tuan Gideon menyuruh saya mengabari Nyonya bahwa Nyonya Anita sudah tidak ada, ucap Diara pada orang tua Gideon. Maksudnya, tidak ada bagaimana Diara? Bicaralah dengan jelas, bentak orang tua Gideon pada Diara. Nyonya Anita meninggal Nyonya, sekarang jenazahnya sedang diurus, ucap Diara dengan jelas. Apa? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kalian di rumah sakit mana? Tanya orang tua Gideon. Rumah sakit X Nyonya, ucap Diara. Baiklah, kita semua akan segera ke sana, ucap orang tua Gideon. Gideon mengambil ponsel yang ada tangan Diara. Mama, Papa dan semuanya langsung ke rumah saja ya, di rumah tidak ada siapapun soalnya, ucap Gideon pada orang tuanya. Akhirnya orang tua Gideon dan keluarganya langsung menuju rumah Gideon. Gideon terus menggenggam tangan Anita, namun buliran air mata Gideon tidak bisa terbendung lagi. Bersambung.